Oke, kita masuk di segmen terakhir nih sahabat Sonora, masih barengan saya Arif dan juga Mas Bowo ya, yang masih menemani sahabat Sonora. Ini udah mulai sore Mas Bowo ya di hari ini. Dan di segmen terakhir nih Mas, kita bagaimana nih mengetahui informasi dan pelunasan program rehab ini Mas? Jadi tadi di awal saya jelaskan terkait proses pendaftaran. Nah, kemudian bagaimana sih informasi dan pelunasan program rehab Mas Arif? Jadi bagi peserta yang ingin melunasi atau misalnya masih dalam proses cicilan kemudian ingin mengakses pelayanan kesehatan, ini tetap bisa. Gimana sih caranya? Silakan peserta yang ikut program rehab download aplikasi mobil JKN. Kemudian di situ ada pilih rencana pembayaran bertahap pada menu aplikasi mobil JKN. Kemudian setelah diklik tentunya akan muncul informasi awal mengenai program yang telah diikuti Mas Arif. Kemudian bagi peserta yang telah mendaftar maka akan muncul informasi program rehab yang didaftarkan. Kemudian pilih hitung potensi tagihan. Nah, ini potensi tagihan ini nanti akan ada hitung-hitungnya ketika misalnya mau dilunasin gitu. Kemudian pilih menu pelunasan Mas Arif. Kemudian pilih setuju. Nah, ini nanti setelah klik setuju berhasil, nah nanti akan ada nominal sisa tunggakan gitu. Nah, setelah berhasil tadi muncul sisa tunggakan, silakan lakukan pembayaran bisa di kantor pos, di Indomaret, melalui ATM dan lain sebagainya. Mudah dan simpel Mas Arif terkait pelunasan tersebut. Mungkin itu ya. Jadi yang terpenting dulu sahabat Sonora, sahabat download aja gitu Mas ya di App Store juga di Play Store. Tulis aja mobile JKN. Iya, atau JKN mobile. Nah, itu aja ya. Pokoknya gampang sekali nih sahabat Sonora. Nanti juga apabila ingin melakukan pelunasan gitu ya, dan juga muncul notifikasi proses pelunasan berhasil untuk segera melakukan pembayaran sisa tunggakan pada kanal pembayarannya. Nah, Mas Bowo, kita ke YouTube dulu ya. Kalau di YouTube ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ada nih Mas Bowo ya. Yang pertama ada, ini nyapa aja sih. Ada Kenisi Tamara, Jaya selalu untuk Sonora. Ada Urai BPJS Kesehatan terbaik ya. Ada Family Erta. Untuk pelayanan rumah sakit tipe A, tipe A, B, C, apakah harus selalu ada rujukan nih Mas ya? Selalu ada rujukan dari tingkat pertama, sedangkan terkena penyakit kelainan harus dirujuk ke rumah sakit tipe A-nya. Apa ada solusi untuk tidak minta rujukannya? Makasih Mas. Iya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Mas Arif terkait alur pelayanan. Nah, tadi ini sering terjadi sepertinya. Iya, tadi saya sampaikan bahwa program JKN adalah menganut rujukan berjenjang. Jadi untuk kondisi normal tentunya ketika kita peserta ingin mengakses layanan kesehatan, kita harus ke fasilitas tingkat pertama. Nah, di situ tanpa kita minta pun Mas Arif, ketika suatu paskes yang ada keterbatasan baik alat, kemudian tenaga medis maupun obat, tanpa diminta peserta pun pasti akan dirujuk gitu. Nah, kemudian pastinya dirujuk ke rumah sakit tipe terendah dulu yang ada di daerah tersebut. Kemudian rumah sakit tentunya akan melayani sesuai dengan sumber daya yang ada gitu. Jadi setelah dilayani tentunya kemudian ternyata ditemukan ini alat kami, kemudian obat kami, bahkan tenaga medis atau SDM-nya tidak ada. Nah, ini tentunya sekali lagi tidak akan tanpa diminta pun akan dirujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Jadi alurnya seperti itu Mas Arif, kecuali kasusnya tadi gawat darurat. Jadi untuk gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi untuk kondisi yang tidak darurat, ini tentunya harus menggunakan mekanisme rujukan berjenjang tadi. Sebenarnya apa sih manfaat dari rujukan itu Mas Arif? Jadi rujukan itu pertama tentunya untuk memverifikasi penyakit gitu.
Bahkan dari Kementerian Kesehatan itu 144 penyakit itu harus selesai di Puskesmas gitu. Itu satu. Kemudian apa sih yang terjadi ketika semua penyakit atau peserta ini tidak ada sistem rujukan? Tentunya nanti akan berbondong-bondong ke rumah sakit, Mas Arif. Apa akibatnya? Nanti di sana akan terjadi penumpukan. Nah, di rumah sakit mungkin kita semua tahu lah, di rumah sakit itu SDM terbatas, kemudian tempat juga terbatas. Kalau semua ke sana tentunya terjadi penumpukan dan akhirnya keluhan. Nah, itu salah satu sebenarnya tujuan dari rujukan. Kemudian Mas Arif, BPJS Kesehatan ini sebenarnya setiap bulan telah menyalurkan sebagian dari iuran dari peserta ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau di kami sebut aja dan melalui dana kapitasi gitu. Nah, dana inilah yang bisa digunakan peserta untuk berobat. Jadi sakit atau tidak, ini dana tersebut tetap kami salurkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, inilah mekanisme rujukan berjenjang tadi supaya layanan kita ini teratur dan berkualitas tentunya, Mas Arif. Itu. Oke, terima kasih dari Erta ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Nabila, Hadom Nabila. Mau tanya Pak, bagaimana cara mengurus BPJS jika pindah alamat atau fasilitas kesehatannya? Jadi ini untuk pindah alamat dan fasilitas kesehatan atau KTP ini sangat mudah, Mas Arif. Jadi tadi saya sebutkan beberapa kanal layanan. Tentunya yang paling kami sarankan adalah aplikasi mobil JKN. Nah, tentunya di aplikasi mobil JKN ini baik alamat maupun Vaskes ini bisa dirubah menggunakan aplikasi mobil JKN. Jadi silakan saja melalui aplikasi mobil JKN. Kemudian jika lewat aplikasi mobil JKN ini ternyata ada kendala, Mas Arif, ini bisa menggunakan Pandawa tadi, pendaftaran administrasi melalui WA. Misalnya dari Pandawa tadi ada kendala juga, misalnya ini kami masih ada layanan aman JKN, Mas Arif. Jadi di kantor cabang kami ada suatu konsol box yang namanya Anjungan Mandiri JKN. Jadi peserta yang hanya untuk rubah Vaskes, rubah alamat, cek aktif atau tidak, kemudian siapa saja yang terdaftar, tunggakan berapa, ini tidak perlu ngantri lagi. Jadi cukup menggunakan fasilitas Anjungan Mandiri tadi, peserta bisa cek secara mandiri, kemudian di situ akan didapatkan informasi seperti tadi, yang iurannya berapa, kemudian aktif atau tidak. Nah, itu peserta selesai tanpa harus sampai di loket layanan dan harus ngantri gitu. Nah, ini bentuk-bentuk kemudahan yang kami berikan bagi peserta JKN ketika memerlukan layanan BPJS Kesehatan. Oke. Yang terakhir Mas, dari Apriani sore Pak Bowo ya, bagaimana prosedur pendaftaran rehab dan apa satu kakak harus didaftarkan? Ya, jadi untuk prosedur pendaftaran rehab tadi tentunya yang pertama peserta menunggak minimal 4 bulan. Jadi 4 bulan sampai 24 bulan itu bisa mengikuti program rehab. Kemudian cara pendaftarannya bisa melalui aplikasi mobil JKN, Care Center 165, kemudian bisa juga melalui kanal layanan kami seperti di kantor, baik di kantor cabang maupun di kantor kabupaten kami, kemudian BPJS keliling. Silakan mendatangi kanal-kanal tersebut, ini bisa melayani untuk pendaftaran rehab. Kemudian apakah semua satu keluarga harus didaftarkan? Ya, karena tagihan JKN ini adalah akumulasi satu keluarga gitu. Jadi ketika mendaftarkan rehab ini otomatis untuk perhitungan satu keluarga gitu, Mas Arif.
Oke ya. Ini sepertinya sudah selesai semuanya kita bahas Mas ya, dari cara praktis daftar BPJS Kesehatan dan program rehab. Untuk di segmen terakhir ini Mas Bowo, apa ajakannya kepada sahabat Sonora ya supaya mulai sekarang tidak ragu lagi gitu ya Mas, apa ya, ada program ini, jadi gunakanlah dengan baik dan juga bijaksana gitu ya Mas. Silakan ajakannya kepada sahabat Sonora untuk benang merahnya, silakan ke kamera Mas untuk di sini ya. Silakan, Baik, Mas. terima kasih Mas Arif dan sahabat Sonora. Melalui kesempatan ini sekali lagi tak bosan-bosannya, yang pertama bagi peserta yang belum terdaftar, silakan mendaftar menjadi peserta JKN, dan sekarang banyak sekali kanal-kanal layanan yang bisa diakses baik tatap muka maupun non tatap muka, supaya supaya kita dan keluarga terlindungi, Mas Arif, karena biaya kesehatan dari tahun ke tahun tentunya akan semakin meningkat ya. Kemudian bagi peserta yang sudah terdaftar, yang kemudian pada saat ini kebetulan menunggak, yuk gunakan program rehab ini supaya supaya kepesertaan kita menjadi aktif kembali gitu, dan tentunya lebih ringan dalam membayar iuran. Sekali lagi mari manfaatkan program rehab ini, banyak sekali kanal untuk pendaftaran, baik melalui aplikasi mobil JKN, kemudian Care Center 165, maupun layanan-layanan kami seperti kantor, kemudian BPJS keliling maupun yang ada di MPP, supaya supaya kepesertaan dari peserta semua aktif dan tentunya terlindungi keluarga kita ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Karena kesehatan adalah aset, Mas Arif. Jadi orang bilang kesehatan bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Mungkin itu himbauan untuk sore ini, Mas Arif. Oke, luar biasa Mas Bowo ya, luar biasa nih sahabat Sonora. Jadi mulai sekarang jadi gunakanlah nih sahabat Sonora program rehab ini ya Mas, dan juga yang ingin tahu lebih lanjut silakan aja cek di Instagramnya di @infojkn_Pontianak ya, untuk Instagram di teman-teman Pontianak ya, BPJS Kesehatannya Mas ya. Dan tentunya sahabat Sonora, setelah ini terima kasih, dan ini tersimpan dengan rapi untuk di YouTube kami, bisa sahabat Sonora tonton kembali gitu ya. Dan kalau begitu kita berdua pamit ya Mas ya, untuk di edisi hari ini. Semoga kita kembali di program yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Saya Arif dan saya Wibowo. Terima kasih sahabat Sonora. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat, sampai jumpa.